kami dari Eksamen Negeri 2 Babakan Dikau Purwakarta with Eksamen Negeri 1 Babakan Dikau Purwakarta with Eksamen Negeri 7 Purwakarta. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ayunda Safitri dalam program Cakap-Cakap. Beberapa hari lalu Purwakarta dihebohkan dengan adanya aksi sekelompok siswa SMP yang konvoi di jalan dengan mengacung-acungkan senjata tajam. Aksi mereka sempat viral di media sosial. Dipastikan apa yang dilakukan oknum siswa ini melahirkan keresahan bagi semua pihak. Tawuran pelajar. Iya, inilah sisi buruk dunia pendidikan kita. Mengapa fenomena ini terus terjadi? Apa saja faktor yang menjadi penyebabnya? Apa yang harus dilakukan pihak-pihak yang berkompeten? Cakap-cakap edisi malam ini akan membahas mengenai fenomena tawuran pelajar, siapa yang salah. Pemirsa, telah hadir di studio pada malam hari ini ada Bapak Darta, Satgas Pelajar SMK. Selamat malam Pak Darta. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak gimana kabarnya, Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Keluarga sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, baik, selain ada Pak Darta, ada juga Pak Ajat Sudrajat, Koordinator Satgas Pencegahan Tawuran Dewan Pendidikan. Selamat malam Pak Ajat. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, keluarga juga sehat Pak di Sama, rumah? alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terakhir ada Pak Heri Wijaya, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Diknas. Selamat malam Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga di rumah juga sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kami juga telah mengundang dari unsur kepolisian, namun sampai saat ini tidak ada konfirmasi kehadirannya. Baik, untuk Pak Heri, Pak Darta, dan juga Pak Ajat, malam hari ini kita akan berbincang-bincang Pak tentang dunia pendidikan yang saat ini sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat, khususnya di daerah Purwakarta. Bapak, baru saja, mungkin bukan baru saja ya, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya dan juga teman-teman itu mendengar ada berita tentang adanya oknum pelajar Pak yang terlibat dengan tawuran. Ya, untuk Pak Heri, beberapa hari yang lalu ada oknum Pak, sejumlah pelajar di Purwakarta yang konvoi katanya dengan mengacung-acungkan senjata tajam. Itu Bapak gimana sih ceritanya bisa ada siswa yang seperti itu? Iya, itu memang video yang viral kejadiannya setelah kita investigasi kepada pihak sekolah, kemudian investigasi oleh Dinas Pendidikan juga bahwa video tersebut dilakukan oleh oknum pelajar pada hari Senin tanggal 8 November 2021 pukul 12.30. Jam pulang sekolah berarti ya Pak itu? Jam pulang sekolah di sekitar Jalan ITC Indosat Jatiluhur. Gitu ya. Kemudian siapa saja yang oknum-oknum yang ikut ya berkonvoi menggunakan kendaraan, itu memang ada anak-anak atau siswa yang aktif, tetapi ada juga anak yang alumni atau anak-anak yang drop out. Drop out? Ya, sudah di drop out maksudnya? Ya, artinya drop out dari sekolah yang bersangkutan. Ada 3 sekolah yang terlibat siswa aktifnya, yaitu SMP 2 BBC, SMP 1 BBC, dan SMP 7. SMP 7 Purwakarta. Ya, Oke. Cuma memang yang mengacung-acungkan celurit itu adalah tadi anak-anak yang sudah drop out dan alumni. Kalau anak-anak aktif itu diancam untuk ikut konvoi. Diancam oleh kakak tingkatnya? Iya, untuk anak-anak yang itu, yang drop out dan yang alumni, gitu ya. Dan yang drop out dan yang alumni itu sudah diproses secara hukum oleh
Polres pada Polres saat Purwakarta, itu. oke. Kami juga ucapkan terima kasih kepada jajaran Polres yang cepat tanggap gitu ya dengan kejadian viral itu, kemudian bergerak dan kemudian anak-anak yang terlibat itu sudah diinvestigasi, dan investigasinya 17 anak yang aktif itu hanya ikut-ikutan sendiri diajak oleh Diajak oleh drop out iya, dan teman-temannya alumni, itu ya. teman-temannya itu pada saat itu. Baik Pak Heri, tadi sudah diinvestigasi oleh Polres ya Pak ya. Selanjutnya dari Disdik, nah apakah ada pemanggilan untuk para siswanya atau gimana Pak kelanjutannya? Iya, setelah kita mendapat informasi yang jelas dari pihak sekolah, kemudian dari pihak kepolisian, kita memang pada hari Senin langsung memanggil pihak sekolah, kepala sekolah, dengan para guru, termasuk para peserta didik yang ikut konvoy dengan orang tuanya untuk diberikan pembinaan oleh Kepala Dinas Pendidikan langsung. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan, karena memang para peserta didik ini di bawah tanggung jawab langsung oleh pihak sekolah, maka sanksinya juga diserahkan ke pihak sekolah. Tetapi Dinas Pendidikan juga kepada sekolah mewajibkan untuk melaksanakan pembinaan, bukan hanya nanti diberikan sanksi. Kan biasanya kalau pihak sekolah itu sanksi bagi anak-anak yang tadi ya melaksanakan konvoy atau melanggar tata tertib sekolah itu, satu kalau pelanggarannya berat itu sebenarnya ada sanksinya dikeluarkan sebenarnya. Ya, pelanggaran berat dikeluarkan. Kemudian juga bisa diberikan dulu sanksi lain. Artinya sanksi lain itu anak-anak itu dikembalikan dulu kepada orang tua selama 1 minggu atau selama 2 minggu untuk orang tua yang melaksanakan proses pembinaan kepada para peserta didik. Cuma kalau ke orang tua, karena setelah dilihat latar belakang anak-anak yang kemarin ikut konvoy ini tidak memungkinkan dikembalikan pada orang tua dan diberikan pembinaan oleh orang tua, sehingga Dinas Pendidikan ini kemarin bekerja sama dengan pihak sekolah dan orang tua agar sanksi yang diberikan selama 14 hari itu sanksinya yang diberikan itu dititipkan ke pondok pesantren. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah deal para peserta didik dititipkan kepada pesantren selama 14 hari. Ada yang ke pesantren Iskandaria yang di Gang Beringin, ada yang ke Nurul Hikmah yang di Cibatu. Jadi para peserta didik yang kemarin sebanyak 12 orang dari BBC 2 dan 4 orang dari BBC 1, karena memang yang dari SMP 7 itu sudah drop out, bukan siswa aktif di SMP 7. Yang 16 orang itu dibagi-bagi dititipkan ke pondok pesantren itu. Dan hari ini sore tadi sudah mulai yang BBC 1 dengan sebagian anak BBC 2 sudah ijab kabul antara orang tua, kemudian peserta didik dan pihak pesantren. Oke, Bapak, mungkin tadi kan ada sanksi-sanksi disebutkan ya Pak ya. Mungkin masih banyak juga yang ingin tahu, ada kategori-kategorinya, ada yang termasuk dengan pelanggaran berat tadi yang Bapak sebutkan. Mungkin Bapak bisa jelaskan ini sanksi terhadap siswa yang termasuk dengan kategori berat itu yang sampai harus di drop out dari sekolahnya itu apa? Ya, salah satunya adalah kalau anak terjadi tawuran, atau itu juga belum terjadi tawuran, atau juga akan melaksanakan tawuran, itu sudah menjadi pelanggaran kategori berat. Termasuk juga menggunakan kendaraan bermotor, itu juga sanksinya berat, karena anak seusia sekolah khususnya jenjang SMP yang belum berusia 17 tahun dan belum punya SIM, surat izin mengemudi, itu tidak boleh, dilarang untuk memakai kendaraan bermotor, itu pelanggaran berat. Tetapi sebenarnya pelanggaran-pelanggaran itu kalau kita putus untuk anak dikeluarkan dari sekolah juga belum tentu anak tersebut menjadi baik, ini, sehingga kita mencari
sanksi positif lah. Oke. Sanksi positif. Karena ini sekarang ini harus memberikan sanksi positif, bukan hanya sanksi negatif. Iya. Kalau enaknya beresnya sekolah itu gitu. Anak melanggar keluarkan, gitu kan ya. Anak melanggar pelanggaran berat keluarkan. Tetapi sekarang ini tidak menyelesaikan masalah kalau dikeluarkan itu. Sekarang anak kemudian pindah, kalau tidak diterima oleh sekolah yang lain juga menjadi problem juga. Pada akhirnya drop out. Padahal Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tidak mau ada yang drop out. Harus zero drop out atau harus zero anak yang tidak sekolah seusia sekolah, istilahnya seperti itu. Sehingga menggunakan disiplin positif. Disiplin positifnya yang sekarang ini kita tadi melaksanakan pembinaan secara bareng-bareng antara orang tua, kemudian para peserta didiknya yang terlibat, kemudian juga sekolah dengan cara tadi bekerja sama dengan pondok pesantren. Mudah-mudahan tadi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren, anak-anak ini bisa berubah ke arah yang lebih baik. Amin ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Oke, ini sekarang saya ingin tanyakan ke Pak Ajat. Bapak, gimana tanggapan Bapak nih sampai ada siswa-siswa kita yang memang terlibat hampir tawuran ya Pak? Itu hampir ya? Hampir tawuran lagi Pak. Baik, begini. Ini kan bukan lagi fenomena ya, tapi sudah jadi masalah. Iya. Dan sebab yang namanya tawuran itu sudah merata di mana-mana gitu, yang terutama di kota-kota besar gitu ya. Kemudian merembet ke kota-kota kecil, dari kota kecil juga merembet ke kecamatan dan lain sebagainya. Jadi ini memang sebuah keprihatinan yang mendalam gitu. Karena begini, pendidikan itu adalah pondasi utama membangun bangsa. Jadi artinya kalau sekarang sudah tercoreng oleh tingkah laku tawuran atau keributan dan lain sebagainya, ini sudah membuat corengan terhadap pendidikan gitu. Jadi harapan tadi itu atau komitmen pendidikan sebagai pondasi utama membangun bangsa ini sudah tergerus gitu ya. Nah kemudian ini memang perlu upaya gitu ya, perlu upaya, karena upaya yang maksimal gitu ya. Artinya bahwa pengelolaan atau penyelenggaraan pendidikan ini kan harus sama-sama gitu. Harus sama-sama. Nah, yang selama ini terjadi kecilnya saja gitu yang saya lihat. Pertama, sebagian orang tua gitu ya. Itu kurang ngeh gitu terhadap mereka, terhadap anak-anak. Dari rumah asal pergi ke sekolah, belum tahu dia pergi nggak ke sekolah, gitu kan? Tuh. Kemudian juga peran masyarakat itu betul tadi kata Pak Heri. Sekarang itu ada sebuah terobosan kerjasama dengan pesantren. Tapi ada lagi yang lebih penting di samping itu adalah memberdayakan peran serta tokoh masyarakat RT dan RW, karena mereka paling tahu. Oh anak ini anak si anu kelakuannya ini. Jadi nah di sana yang kita perlukan adalah orang tua juga jangan segan berkomunikasi dengan RT. Ini gimana gitu. Karena sekarang ditambah lagi sekarang setelah jeda dalam tanda petik selama 2 tahun ya kita tidak sekolah. Sekarang kan sekolah mulai dibuka dengan PTM terbatas. Itu kayak kerbau, kayak kuda lepas dari kandangnya gitu kan. Jadi macam kemarin juga yang kasus di Babakan Cikal itu memang sebuah euforia, tapi euforia yang berlebihan dan negatif gitu. Kalau euforia abling-ablingan itu ya masih dalam tahap wajar, tapi kalau sudah membawa tajam ini sudah lain tujuannya. Paling tidak bisa melukai orang. Nah di sana maka sekali lagi bahwa ini sudah bukan fenomena tapi sudah jadi masalah dan tanggung jawab bersama untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak. Sampai pesantren juga peran orang tua, karena begini, kalau sekolah kan hari berapa jam? Iya. Dari jam 7 katakan sampai jam 12 gitu kan. Itu berapa jam gitu kan. Kemudian tanggung jawab sekolah kan sampai gerbang. Lepas selebihnya ya orang tua gitu. Oke, nah, terlebih sekarang
Jangan sampai yang nanti muncul lagi euforia yang lebih gawat lagi meresahkan masyarakat. Ini harus ya. Oke, baik Pak Ajat, ditahan dulu. Iya, silakan. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan ke Pak Darta. Bapak ini sebagai Satgas Pelajar ya, Satgas Pelajar SMK. Nah, mungkin masih banyak masyarakat yang ingin tahu apa sih itu Pak Satgas Pelajar. Terima kasih. Sebelumnya saya ditunjuk diberikan tugas oleh cabang dinas pendidikan wilayah 4. Untuk khusus Kabupaten Purwakarta sebagai Ketua Satgas Pelajar SMK di Kabupaten Purwakarta. Tujuannya ya sama-sama untuk kalau bisa titik akhirnya yang menghentikan tidak ada lagi yang namanya tawuran pelajar, tidak ada lagi kenakalan pelajar. Kenakalan itu kan bermacam-macam, macam-macam dari mulai bullying gitu ya. Bullying termasuk juga ya Pak? Termasuk juga bullying, termasuk narkotika dan kenakalan seks bebas itu juga bagian dari kenakalan pelajar. Fungsinya Satgas Pelajar SMK itu karena dibentuk karena tidak berdasarkan undang-undang, kita hanya sebagai supporting kepada pemerintah khususnya ke dunia pendidikan setingkat SMK. Kita sebagai partnernya Dinas Pendidikan, cabang Dinas Pendidikan wilayah 4 untuk membantu penanganan itu. Sifatnya Satgas Pelajar itu hanya komunikatif dan hanya koordinatif sifatnya begitu. Karena kita tidak punya kewenangan untuk eksekusi. Oke, jadi yang eksekusi tetap pada sekolah tersebut. Eksekusi tetap ya, yang punya hak eksekutif kita tahu bahwa itu aparat keamanan, polisi atau kalau di daerah ada Satpol PP itu punya hak eksekutif. Kita hanya sebatas komunikasi, koordinatif gitu ya, dan membantu hal-hal yang sifatnya pencegahan kepada terjadinya tawuran pelajar. Oke, Bapak mau tanya dulu, untuk sifat yang komunikatif yang kayak tadi ya, yang disampaikan oleh Bapak, apakah itu maksudnya adanya sosialisasi ke sekolah atau bagaimana? Kan termasuk salah satu kenakalan remaja yang tadi adalah bullying. Nah itu gimana? Ya, kita sebagai pelajar memfasilitasi untuk berdiskusi, bermusyawarah, penanganan antar sekolah. Kita adakan semacam deklarasi damai ya, seperti itu ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun kebersamaan, saling mengenal, itu salah satu bentuk komunikatif. Yang koordinatifnya itu tadi, jika di satu sekolah ada masalah ini, biasanya kan kalau yang namanya tawuran atau kenakalan itu biasanya kan ada lawan gitu ya. Kita jadi mengkomunikasikan antara pihak satu dengan pihak dua, itu sebatas itu. Nah, selebih itu kita membuat laporan-laporan kepada atasan kita, cabang dinas pendidikan. Di samping itu juga kita membuat rekomendasi apa yang harus, jika terjadi pelanggaran, apa sih sanksi yang harus dikeluarkan. Itu tadi seperti ini, yang membuatkan sanksi itu adalah sekolahnya masing-masing. Ya, manajemen sekolah itu tata tertibnya seperti apa, penanganannya seperti itu. Nah, terkait dengan kasus tawuran yang baru saja terjadi ini beberapa hari yang lalu. Nah, pihak Satgas ini apa yang dilakukan oleh pihak Satgas itu sendiri untuk menanggulangi tawuran yang kemarin, Pak? Ya. Jadi ini jangan sampai begini ya. Dari mulai SMP saja sudah nakal. Mungkin tahap belajar atau apa. Jangan sampai nanti masuk ke SMK itu kata bahasa Sunda tinggal ngasakeun gitu. Jangan sampai terjadi gitu ya. Jadi kita mencoba untuk memutus mata rantai itu untuk jika sampai nanti ketika dia melanjutkan ke jenjang pendidikan SMK, hal itu juga bisa tidak terulang lagi gitu ya.
bagaimana kita mencegahnya itu, kita minimal terus terang kita mengidentifikasi identitas siswa itu sudah diidentifikasi oleh kita, bahwa nanti ketika tahun ajaran baru ini kita sudah sampaikan ini nama ini dari sekolah ini untuk diperhatikan lebih intens lagi ya. Cek bahasa Sunda di Cirian supaya ada penanganan yang ekstra ya. Itu supaya tidak apa yang dia lakukan semasa di SMP tidak berlanjut lagi di tingkat SMK. Supaya tidak terulangi hal-hal serupa ya Pak ya. Gitu. Oke, ini menurut Bapak nih, tawuran ini kan bukan sekali ini terjadi ya Pak. Bahkan tahun sebelumnya, sebelum adanya pandemi juga pernah terjadi tawuran, mau itu di SMP bahkan itu di tingkat SMK. Menurut Bapak yang sepengetahuan Bapak yang sudah dijalanin, faktor apa sih yang paling dominan Pak sehingga anak-anak ini terlibat tawuran lagi? Ini kompleks, masalahnya sangat kompleks. Oke. Tidak hanya di sisi tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi. Jadi harus dari berbagai macam sisi kita melihat ini, akarnya itu di mana? Karena ini sangat kompleks. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa tanggung jawab sekolah itu dari mulai jam 7 sampai dengan 16 lah, jam 4 sore. Setelah itu anak ketika melakukan pelanggaran, tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab sekolah, tanggung jawab orang tua, atau bahkan tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi itu yang terjadi. Dan latar belakang kenapa mereka masih melakukan pelanggaran tawuran itu, yang saya tahu berdasarkan beberapa penelitian kecil-kecilan, ini masalah menyangkut sosial dan lingkungan masyarakat, lingkungan di mana dia berasal. Sosial keluarganya ada yang dari keluarga broken home, ada yang dari keluarga yang di keluarganya juga tidak harmonis. Itu biasanya jadi karena mohon maaf para pelaku tawuran ini adalah orang-orang yang berlatar belakang sosial yang kurang secara ekonomi. Jadi sepertinya ada pelampiasan kemarahan terhadap dirinya. Dia ingin eksis, ingin seperti orang lain, ingin dihargai, ingin disegani, ingin ditakuti oleh orang lain. Maka dia melakukan seperti itu. Atau bahkan mungkin karena pengaruh lingkungannya. Itu tadi peran alumni itu ternyata dominan dalam hal ini gitu ya. Jadi turun-temurun ya Pak? Ya, seperti turun-temurun ini jadi PR besar buat kita. Kita juga sedang mencarikan jalan bagaimana memutus mata rantai alumni dengan yang masih adik-adiknya yang masih bersekolah. Baik. Jadi masalahnya sangat kompleks. Ini harus melibatkan semua komponen masyarakat dari negara sampai masyarakat harus bekerja sama. Dari mulai titik paling terendah itu keluarga. Bagaimana membangun keluarga yang seperti sakinah mawaddah warohmah, itu kan? Itu harus terwujud itu supaya menghasilkan anak-anak yang tidak punya karakter seperti itu. Tanggung jawab RT, tanggung jawab RW, lurah, camat, satpol PP, bahkan bupati harus bertanggung jawab. Baik. Nah sekarang saya ingin tanyakan ke Pak Heri, Pak. Menanggapi dari apa yang dikeluarkan oleh Pak Data, apa yang tanggapan dari Pak Data. Nah, kemarin pada saat tawuran yang kemarin itu, nah itu faktor dominannya apa nih Pak? Ya, sebenarnya belum terjadi tawurannya. Itu kan hampir terjadi. Tidak terjadi. Hanya indikasi. Karena itu kan anak konvoy menggunakan kendaraan bermotor, kemudian ada oknum yang mengacung-acungkan celurit, kemudian viral video itu, kemudian langsung ditanggapi oleh pihak kepolisian. Nah, itu ya sebenarnya belum terjadi tawurannya, itu ya istilahnya seperti itu. Kemudian juga anak-anak yang kemarin yang aktif juga itu hanya ikut-ikutan sebenarnya. Kemudian yang membawa motor juga hanya beberapa saja. Sehingga sebenarnya setelah tadi diinvestigasi, memang anak-anaknya apa yang dikatakan Pak Darta, status sosial juga itu yang menjadikan anak-anak seperti itu. Dan tanggung jawab dari penyelenggaraan pendidikan itu kan
Trisentra pendidikan 3. Yang pertama adalah pemerintah, termasuk di dalamnya pemerintah itu sekolah, dinas pendidikan, atau instansi OPD yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, dengan pembinaan peserta didik, termasuk kepolisian, termasuk Satpol PP, termasuk masyarakat juga, RW, RT. Kalau semua bergerak, ya menangani dan sama satu persepsi untuk membina para peserta didik agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh peserta didik. Saya kira kalau seluruhnya bergerak bersama-sama satu persepsi, itu akan tadi lebih memaksimalkan dan lebih meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Nah, kemudian juga dari pihak orang tua juga sama. Dari pihak orang tua juga tadi, kenapa sih anak seusia itu diberikan motor kan gitu ya? Kan harusnya orang tua mengerti anak yang belum berumur mempunyai SIM itu tidak boleh dikasih motor dulu ya. Dipinjam ke orang tua kemudian dikasih, itu juga menjadi masalah. Harusnya orang tua tidak memberikan hal seperti itu. Kalau misalnya karena jauh sekolah kan ada kendaraan umum istilahnya seperti itu, paksakan atau pakai sepeda kan, itu yang lebih baik kalau memang orang tua sayang kepada anaknya. Kalau sudah pakai kendaraan bermotor, termasuk masyarakat harus, kalau ada anak yang memakai seragam kemudian berkumpul-kumpul di satu titik, masyarakat tahu, itu bisa diinformasikan langsung ke dinas pendidikan atau berarti ke peran kepolisian masyarakat sampai situ juga ya Pak ya? Iya, semuanya juga harus berperan. Oke, sekarang saya ingin tanyakan ke Pak Ajat. Bapak, ini terkait dengan beberapa statement yang sudah dilontarkan oleh Pak Heri dan juga Pak Darta. Ini tanggapan Bapak gimana sih Pak? Gimana? Gini, nyambung dengan Pak Darta tadi, bahwa memang untuk hal tawuran, katakan gitu ya, jadi kita tidak bisa melihat satu titik, dan selama ini kita hanya melihat satu titik, tawuran. Gitu. Tapi kita lupa tidak melihat kenapa sih dia tawuran. What the problem? Ini yang paling sangat penting. Maksud saya, kalau pertanyaan tadi dikemas dalam pola pikir yang positif dengan standar bahwa pendidikan adalah fondasi utama membangun bangsa, ini harus lebih diutamakan upaya pencegahan, gitu. Artinya membuat sebuah format, gitu. Gimana caranya gitu lah. Seperti tadi Pak Darta mengulas sedikit bahwa pelaku tawuran itu adalah orang-orang dari status sosialnya dari kelas menengah. Nah ini saya kira pemerintah harus mendeteksi sejauh itu. Kenapa gitu sampai itu. Jadi kenapa-kenapanya. Kemudian sampai juga kebersamaan antar instansi. Contohnya gini. Ini kan sekarang lah. Sekarang udah begitu PTM diberlakukan. Ini potensi tawuran itu sudah ada di mana-mana, seperti kumpul di situ bule, kumpul di Parapatan dan lain sebagainya. Abring-abringan naik truk. Ini bibit gitu loh. Ini bibit. Saat kedua, kita tidak bisa melakukan ini mah ke bawah gitu ya. Lalu dianggap kalau dibiarkan, ini yang ke bawah itu nanti bakal jadi pelaku gitu loh. Nah, kedua yang membawanya siapa? Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Contoh misalnya siswa yang DO ini. Dan dinas pendidikan ada sih nggak upaya yang DO itu supaya katakan ikut kejar paket apa gitu ya, sehingga mereka itu tidak merasa, karena bagaimanapun juga tadi dikatakan oleh Pak Darta bahwa mungkin mereka ini kurang ngeh ya, kurang orang tua itu kurang ini lah. Pokoknya dari rumah lu ke sekolah, pergi nggak tahu di mana. Gitu. Nah mungkin itu yang jadi pertanyaan besar Pak. Kalau misalkan dari sisi orang tua tuh harus bagaimana sih Pak supaya anak-anak ini tidak termasuk dalam kenakalan remaja. Ini kan termasuk dengan kenakalan remaja ya Pak ya. Bukan, ini sudah kalau kenakalan remaja itu hanya biasa-biasa lah, abring-abringan. Ini kan kalau sudah mau senjata tajam itu sudah kriminal bukan. Maksudnya. Nah, antara lain adalah pertama, orang tua
harus komunikasi intens dengan sekolah. Kalau anaknya, orang tua itu anaknya pulang sebelum katakan dari jam 7, sekarang kan 2 jam, ya durasinya 2 jam. Katakan sampai jam 10. Kalau jam 10 belum pulang, tanyakan ke gurunya ini kenapa, kemana anak, selesai belum. Berarti adanya komunikasi antara orang tua dengan Orang guru. tua dengan guru, ya. Nah selama ini tidak terjadi gitu. Orang tua hanya sekolah, pergi, pulang gitu kan. Jadi tidak bagaimana anak saya, bagaimana anak saya. Ini yang perlu digarisbawahi. Oke, ini menarik. Bapak ditahan dulu, kita Siap. akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan Pak Ajat. Ya. Tadi terakhir berbincang dengan Bapak, salah satu faktor yang mungkin bisa supaya tidak ada tawuran lagi mungkin ya Pak, adalah komunikasi antara orang tua dengan guru. Nah mungkin sepengetahuan Bapak, sudahkah pemerintah ataupun instansi manapun ini menemukan formula jitu untuk meniadakan atau meminimalisir kasus tawuran pelajar? Kalau upaya kelihatannya ada ya, terus dilakukan upaya untuk memperkecil itu, hanya tidak menyentuh kepada substansi. Tadi itu, karena diantaranya yang tawuran itu yang broken, kemudian yang penghasilan orang tuanya pas-pasan gitu ya, apalagi kalau sekolah harus bayar, mereka punya tunggakan karena malu dari rumah berangkat, tapi tidak nyampe ke sekolah ya, yang ngumpul di situ bulet. Datang teman-temannya, gitu. Nah, selama ini komunikasi dengan guru dengan orang tua memang sangat jarang gitu ya. Bahkan ada kecenderungan, contohnya gini lah, kenapa sih orang tua itu selalu menyalahkan pada guru gitu, ya kan? Ada guru-guru misalnya berbuat wajar untuk demi kepentingan anak pendidikan, dilaporkan, gitu, polisikan dan lain sebagainya. Ya memang ini banyak fakta, tapi ada yang lebih penting lagi, mudah-mudahan dalam forum ini bisa berguna. Adalah di kita ini krisis keteladanan. Keteladanan. Yang namanya elit-elit di atas, perang mulut di media massa. Di bawah perang batu. Oke. Ini jadi harus disadari semua gitu ya. Apalagi kalau hanya sebatas tangkap gitu ya. Misalnya itu tidak memecahkan masalah seperti tadi itu. Apakah ada jaminan nggak dikeluarkan dari sekolah mereka bakal insaf gitu. Mungkin jadi guru nanti kepada teman-temannya lebih brutal lagi. Oke, sekarang saya ingin tanyakan ke Pak Heri. Pak, gimana Pak tanggapannya mendengar statement dari Pak Ajat? Katanya memang yang selama ini, formula yang memang selama ini dipakai untuk meniadakan tawuran adalah tidak menyentuh substansinya. Itu gimana Pak? Ya, kejadian yang kemarin itu menjadi pembelajaran juga kan bagi kami selaku penyelenggara pendidikan, bagi pihak sekolah yang memang bagi pihak sekolah dengan penyelenggaraan pendidikan itu sudah memang lebih berfokus kepada berharap para peserta didik karakternya berperilaku baik. Itulah sebabnya sanksi yang dikeluarkan oleh Disdik kemarin itu adalah dipesantrenkan. Ternyata setelah anak-anak itu dikeluarkan kemudian tidak masuk lagi ke sekolah yang lain, ini juga menjadi penyebab di sekolah yang bersangkutan, karena tetap ada ada keterkaitan, masih keterkaitan. Karena dia pernah sekolah di sana, dia punya teman di sana juga, di sana. Sehingga tadi dia mudah mengajak mereka. Kalau anak-anak usia itu, kalau memang tadi diajak kemudian, apalagi kalau sudah diancam itu sudah pasti ikut melakukan apapun. Nah ini diharapkan tidak terjadi seperti itu, maka pihak sekolah tetap memaksimalkan berkenaan dengan pendidikan karakter. Berarti artinya Bapak tidak setuju apabila ada pihak sekolah yang terpaksa membuat kebijakan mengeluarkan siswanya karena terlibat tawuran?
Ya, karena sekarang ini ya tadi dari analisis tersebut bahwa tidak menyelesaikan masalah kalau anak itu dikeluarkan, tetapi kita harus tadi secara maksimal untuk tadi coba membina terlebih dahulu, ya anak ini bisa tidak berubah perilakunya. Tapi saya yakin ya dengan niat tulus dari Bapak Ibu guru, dari orang tua, asal ada kerjasama antara orang tua dengan guru juga dengan masyarakat. Karena kalau tidak ada komunikasi antara orang tua dengan guru, itu tidak akan maksimal, dalam mendidik para peserta didik. Oke, baik. Sekarang saya ingin tanyakan itu kepada Pak Darta. Pak, gimana Pak tanggapannya? Bapak setuju nggak kalau misalkan memang sekolah tersebut terpaksa untuk mengeluarkan siswanya yang terlibat tawuran? Dari aspek undang-undang, mungkin ada undang-undang perlindungan anak. Oke. Terus ada undang-undang sistem pendidikan. Seorang pendidik itu ketika menjatuhkan sanksi, atau sekolah itu ketika menjatuhkan sanksi, harus sanksinya yang bersifat pembinaan. Gitu ya. Kecuali kalau sudah kriminal sampai ke pidana. Nah, bahkan itu juga masih dalam perdebatan ketika anak sudah ada putusan inkrah dari pengadilan dinyatakan bersalah karena memang di luar batas itu juga hak-hak pendidikan itu harus terus terjamin oleh anak, walaupun dia sedang berada di suatu tempat yang taruhlah sebutkan tahanan, tetap mereka punya hak untuk mendapatkan hak pendidikan. Berarti artinya Bapak juga sama tidak setuju dengan ya, tidak setuju kalau kita dari sisi seorang pendidik, gitu ya. Karena dampaknya itu tadi nanti bukannya menyelesaikan masalah, malah akan bertambah masalah berikutnya. Bisa saja anak itu akan tingkat kenakalannya akan lebih, levelnya akan lebih tinggi lagi. Oke, baik. Pak Ajat gimana Pak tanggapannya? Saya setuju. Sekaligus dengan begini, kalau misalkan memang diharuskan ada pembinaan ya Pak, menurut Bapak seberapa penting sih adanya pendidikan agama dan juga moral untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran ataupun tawuran tersebut? Apakah ini berkaitan dengan kurangnya pendidikan karakter di sekolah? Gini, kalau dulu ya, kalau sekarang ada berpendapat bahwa kenakalan anak sekolah bahkan sampai Bapak mohon maaf, boleh? Kalau ada yang berpendapat bahwa kenakalan anak sekolah bahkan sampai terjadi tawuran, itu akibat sistem pendidikan yang katakan ini agak sedikit riuh lah gitu. Soalnya ini tawuran ini kan, kalau ada yang pendapat ini gara-gara tidak ada pelajaran budi pekerti, itu kemudian PMP, ini kan tidak bisa terbantahkan gitu ya. Jadi kemudian misalnya ada sebuah pendidikan, saya juga sangat setuju dengan Pak Darta, betul dikeluarkan kurang apa ya, tidak akan memecahkan masalah. Tapi yang jelas begini, bahwa pemerintah harus betul-betul memerankan kekuasaannya untuk kemajuan pendidikan. Di antaranya adalah membina anak potensi tawuran itu. Contoh misalnya begini, pelaku tawuran, ada yang terbawa-bawa, yang harus bisa pelaku tawuran bisa nggak misalnya disekolahkan di Kodim gitu Pak, misalnya gitulah, kayak sama dengan Kodim, dengan Polres, dididik sedikit, apakah 2 minggu, 3 minggu. Kalau tadi pas pesantren ya, kalau sudah yang pelaku berat bisa nggak disekolahkan di Kodim gitu, sehingga mereka kembali gitu. Nah ini ya memang memang perlu pemikiran semua pihak gitu. Dan ini tidak bisa tidak semudah yang dibayangkan gitu loh. Oke, baik Pak Heri, terkait dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Ajat nih Pak. Kalau misalnya Pak Ajat kan tadi berbicara seperti itu ya, apakah selama ini apa sih upaya Polri dalam menangani dan juga menanggulangi kasus tawuran ini Pak? Ya, Dinas Pendidikan juga dalam rangka pencegahan kita sudah bekerja sama sebenarnya, bekerja sama dengan kepolisian, bekerja sama dengan TNI,
melalui Armed ya. Oke. Di 2019 sebelum terjadi pandemi COVID itu, kita sebenarnya bekerja sama dengan kepolisian berkenaan dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Itu setiap tahun kita programkan, kemudian memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah. Sekolah-sekolahnya secara bergiliran. Kita cari dulu sekolah-sekolah yang memang rawan terhadap itu, kan itu ya. Itu sudah kita laksanakan. Cuma di 2020-2021 karena ada pandemi, ya itu juga menjadi hambatan kita. Program itu tidak bisa kita laksanakan. Di 2019 terakhir kita melaksanakan itu. Kemudian dengan Armed betul kita sudah melaksanakan. Anak kan kita ada program yang namanya latihan dasar kepemimpinan bagi siswa. Cuma kalau dulu mah arahnya ke pengurus OSIS. Kok sekarang keseluruhan? Kalau sekarang ini ke anak-anak yang rawan untuk berperilaku tidak baik. Kemudian bekerja sama dengan Armed selama 3 hari diberikan pembinaan oleh Armed. Di 2019 sudah kita laksanakan sebenarnya mah. Cuma di 2020 di 2021 karena pandemi ini belum bisa berlanjut. Tapi itu selalu diprogramkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Karena kita tahu kita harus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain, pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak Armed TNI, dengan resimen, dengan Kodim juga berkenaan dengan wawasan kebangsaan. Kita bekerja sama untuk memberikan baik itu kepada para peserta didik maupun kepada Bapak Ibu guru. Oke, baik. Nah, mungkin terlepas dari hal-hal tersebut Bapak yang dialami oleh pelajar kita kemarin yang hanya konvoy sebelum terjadi tawuran, mungkin indikasi akan terjadi tawuran gitu ya. Ada nggak siswa kita yang memang sudah terlibat secara hukum Pak? Atau karena kasus tersebut jadi terlibat secara hukum? Kalau ada berapa orang? Kalau diinvestigasi semua itu tidak ada. Anak itu cuma hanya ikut-ikut saja. Ikut-ikut, diajak oleh alumni dengan drop out yang tadi anak-anak drop out, ikut ya. Jadi tidak ada yang setelah kita ini tidak ada yang terlibat apapun anak-anak itu. Karena tadi mungkin perhatian dari orang tua, perhatian dari sekolah juga. Karena memang pandemi COVID ini ya tadi karena kita hanya PTMT terbatas, tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Karena anak-anak seperti itu sebenarnya punya tenaga yang berlebih sebenarnya. Anak-anak seperti itu punya tenaga yang berlebih. Tenaga yang berlebih itu harus diupayakan oleh sekolah, betul. Gitu ya, atau oleh orang tuanya, ya diarahkan ke hal-hal yang lebih positif. Misalnya kalau setelah PTM, kalau sebelum PTMT kan ada kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler ya yang dilaksanakan oleh sekolah. Untuk apa tadi? Untuk tenaga berlebih anak itu habis dengan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga setelah pulang sekolah itu anak sudah lelah. Kalau sudah lelah pasti anak pulang ke rumah. Nah sementara ini karena hambatannya pandemi COVID-19, kemudian sekolah juga belum 100% melaksanakan pembelajarannya, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler juga sementara PTMT ini tidak bisa dilaksanakan kecuali nanti setelah 2 bulan. Setelah 2 bulan sesuai dengan SKB 4 Menteri bahwa sekolah boleh 100% melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap mukanya dengan kebiasaan yang dulu. Oke, baik. Tapi ada nggak Pak efek yang dilakukan oleh pihak kepolisian kemarin supaya meninggalkan efek jerak di kalangan peserta didik kita yang kemarin ikutan konvoy itu? Pasti jerak. Anak itu orang tua kalau dipanggil ya pasti merasa malu kan, istilahnya seperti itu, malu pada diri sendiri, malu pada orang tua. Kadang-kadang anak kan kalau malu kadang-kadang lapor ke orang tua juga agak susah juga gitu ya. Karena kembali juga kan pihak sekolah supaya pihak dinas pendidikan meminta kepada anak dengan orang tuanya kan gitu. 90% semua ada dengan orang tuanya, berarti bisa. Tetapi ada anak yang 4 orang yang belum bisa menghadirkan sesuai dengan keinginan dari dinas pendidikan tepat waktu, ya dengan alasan tadi orang tuanya bekerja di pabrik dan sebagainya. Itu istilah pasti jerak lah kalau anak sudah di ini. Apalagi sekarang kalau
dipasantrenkan untuk dilakukan pembinaan. Mudah-mudahan ini lebih juga jelas menjadi lagi ya, Pak, upaya ya. bukan hanya anak yang kemarin, tapi untuk seluruh peserta Oke. didik yang lain. Gitu kan. Oke. Sekarang saya ingin tanyakan ke Pak Ajat, Bapak, menurut Bapak apakah yang dilakukan ini oleh pihak kepolisian membuat efek jerak sehingga anak-anak takut untuk melakukan hal serupa? Jadi selama ini kita hanya berharap ya, hanya berharap, tapi kan tetap terjadi gitu. Tangkap polisi, kemudian terjadi lagi. Tapi saya kira beginilah, kita juga terima kasih kepada kepolisian yang begitu tangkap. Tapi yang jelas bahwa seperti kita katakan tadi, bahwa yang diharapkan adalah pencegahan secara maksimal. Ini pencegahan ini. Kalau penanganannya ada polisi tangkap, bui gitu misalnya gitu kan. Tapi kan itu sangat ngeri sekali, anak SMP sudah mengalami tidur di penjara, itu sangat tidak diharapkan. Tapi yang jelas pencegahan yang diutamakan. Ini pemerintah harus betul-betul berupaya. Ini bagaimana? Misalnya beginilah. Yang DO tadi itu coba dibina, Pak. Yang DO apalagi yang alumni yang jadi provokator itu coba dibina. Gimana supaya mereka punya kegiatan yang produktif gitu. Sehingga mereka lupa hal-hal sedemikian. Termasuk juga yang masih sekolah. Jadi begitu ke rumah itu mereka tidak harus selalu berkumpul dengan teman-temannya, kemudian main HP, bisa diarahkan, bisa belajar bercocok tanam, belajar beternak lele, beternak ayam, sehingga mereka untuk hal kegiatan yang negatif itu terlupakan, berganti dengan hal yang sifatnya produktif. Gitu. Maka di sini yang harus berperan tadi itu masyarakat juga harus betul-betul pesantren. Malah satu lagi nih. Sekarang di kita kan ada berlaku pesantren kilat ya setiap bulan puasa. Kalau bisa setiap libur triwulan itu loh. Ada pesantren. Jadi setiap libur 2 minggu tuh ada pesantren kilat tuh. Memang itu harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana caranya supaya anak liburnya tidak main kemana-mana tapi pesantren gitu loh di daerah masing-masing. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin beberapa pertanyaan terakhir kepada Pak Darta. Pak, menurut data Satgas nih, dari apa yang kita sudah obrolkan, dalam 3 tahun kemarin, maksud saya dalam 3 tahun terakhir, bagaimana kecenderungan tawuran di Purwakarta? Menurut Bapak menurun atau meningkat? Semenjak dibentuknya Satgas pelajar khusus SMK, ya memang ada sedikit penurunan intensitas kan, karena di samping kita memberikan edukasi pada sekolah, pada orang tua siswa. Itu kecamatan mana saja Pak yang memang sering ada indikasi tawuran? Kecamatan kota. Kota ya, lebih ke kota. Memang tapi masyarakat siswa dari kota ini memang berasal dari luar kecamatan Purwakarta, tapi sekolahnya yang ada di kota, kecamatan kota. Ada lagi yang di wilayah selatan Purwakarta. Gitu. Dan jadi, paling banyak terakhir Pak, paling banyak itu tingkatan SMP atau SMA atau SMK? Saya harus jujur katakan paling banyak SMK. Paling banyak SMK. Paling banyak SMK dikumpulkan dengan SMP. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita ke depan dengan sama-sama kita bisa mengatasi masalah ini secara komprehensif. Ya. Mudah-mudahan memang tadi yang sudah disebutkan oleh kita semua itu bisa bekerja sama-sama membangun. Sebenarnya sekolah sudah maksimal kan, upaya pendidikan karakter sudah dilakukan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Oke, baik. Sudah dilakukan. Oke, baik. Pak Ajat, terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Heri, terima kasih banyak. Dan juga Pak Darta, terima kasih banyak sudah hadir di studio Cakap-Cakap pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi, Pak, dalam keadaan sehat walafiat ya, Pak ya. Oke, baik pemirsa, terima kasih banyak. Rupanya program Cakap-Cakap pada malam hari ini telah berakhir. Saya dan segenap tim kru pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.